Wasit bagus, tidak ada yang salah karena kita menang. Ya ingin kita kalah. Kita dipukul, diinjak, dicurangi. Lawan. FIFA akan sanksi Thailand jika Indonesia mau melakukan hal ini. Thailand hari ini sedang dalam masalah besar, di mana dirinya akan segera dikenakan sanksi berat oleh FIFA. Namun FIFA minta Indonesia lakukan hal ini agar semua terlaksana. Baru-baru ini, insiden Indonesia versus Thailand diwarnai dengan kericuhan. Pada pertandingan di menit ke-90 lebih 8 menit, timnas Thailand berhasil membobol gawang timnas Indonesia dan menyamakan skor 2-2. Sontak, timnas Thailand langsung melakukan selebrasi di belakang tempat peristirahat timnas Indonesia. Jelas hal ini pun sangat berlebihan dan tidak seharusnya dilakukan. Di sini kita bisa melihat jelas-jelas ya temannya, bahwa yang dulu memancing keributan itu adalah dari pihak Thailand yang berselebrasi di tempat peristirahatan timnas kita Indonesia. Bukan oleh pemain Thailand. Akibat ulah timnas Thailand terjadi sedikit keributan, namun hal itu masih bisa teratasi dengan baik. Saat masih tambahan waktu, tak lama kemudian timnas Indonesia berhasil membobol timnas Thailand dan skor pun unggul 3-2 atas Thailand. Namun sepertinya timnas Indonesia seperti tidak terima dan membalas selebrasi di belakang peristirahatan timnas Thailand. Namun timnas Thailand yang sudah kepanasan seolah tidak ingin timnas Indonesia melakukan selebrasi di area tersebut. Padahal timnas Thailand sendirilah yang memulai kejadian tersebut. Namun anehnya Thailand tak peduli dengan hal tersebut hingga terjadilah keributan timnas Indonesia versus Thailand. Dalam insiden tersebut, manajer timnas Indonesia U22 Kombes Pol Sumarji dihajar oleh official timnas Thailand. Padahal mereka tidak tahu ternyata yang... Ya di sini ya temannya, saya tuh kasihan sekali lihat Pak Polisi sampai ditonjok seperti itu. Betul-betul Thailand, aduh. Mereka hajar bukan orang sembarangan. Ternyata Sumarji adalah seorang polisi. Hingga akhirnya keributan pun jadi ramai dan banyak sekali yang terlibat dalam kejadian tersebut. Namun bukan oknum itu saja yang paling mencolok. Ada juga kiper timnas Thailand yang tiba-tiba datang berlari dan memukul timnas Indonesia. Aksi kiper ini pun viral di media sosial dan banyak juga netizen menandai kiper tersebut hingga mencari akun Instagramnya. Sebenarnya ada juga yang dilakukan timnas Indonesia terhadap Thailand, yaitu Titan Agung. Namun dalam kamera, staf dari Thailand lah yang memulai lebih dulu dan menghampiri timnas Indonesia. Hingga akhirnya pemain timnas Indonesia pun langsung baku hantam. Sontak banyak netizen yang memuji Titan Agung dengan aksi mentalnya. Lantas dengan permasalahan di atas, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia agar FIFA bisa memberi sanksi timnas Thailand? Sebenarnya hal tersebut sangat mudah, yaitu Indonesia harus membuat surat dan ada yang bertanggung jawab atas laporan tersebut. Erick Thohir lah yang saat ini punya peran penting dan berkontribusi terhadap timnas Indonesia. Erick Thohir juga sangat akrab dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Jadi sangat mudah jika hanya ingin memberikan sanksi kepada Thailand. Erick Thohir pun hanya membuat surat pernyataan keberatan atas tindakan timnas Thailand dan memberikan bukti-bukti yang valid seperti bekas foto dan lainnya. Dengan hal ini, FIFA akan tegas menghukum Thailand. Namun permasalahan tak cukup sampai di situ. Masalahnya, apakah timnas Indonesia yang merupakan korban pemukulan seperti manajer timnas Sumarji dan korban lainnya mau memaafkan Thailand atau meminta proses hukum? Semua kendali ada di tangan Indonesia. Dengan begini, selangkah lagi timnas Thailand akan dikenakan sanksi. Wasit kedipkan mata. Pratama Arhan langsung di kartu merah. Pertandingan antara timnas Indonesia U22 dan Vietnam di semifinal SEA Games 2023 menjadi pertandingan yang paling menyedihkan, di mana Pratama Arhan diusir dari lapangan setelah menerima kartu merah, yang sebelumnya mendapatkan satu kartu kuning. Timnas Indonesia U22 dipaksa bermain dengan hanya 10 pemain sejak menit ke-60. Namun bukan itu yang menjadi sorotan publik, di mana terdapat sebuah momen wasit mengedipkan mata. Di pertandingan Vietnam melawan Indonesia, saya sangat salut sekali dengan perjuangan timnas kita ya teman-teman ya. Dengan pemain tinggal 10 orang karena Pratama Arhan kartu merah,
tetapi timnas Indonesia masih bisa juara. Timnas Indonesia masih bisa juara. Mengedipkan mata seolah mendapatkan kode dari tim Vietnam. Akhirnya wasit pun tak lama mengeluarkan kartu merah untuk pelanggaran dari Pratama Arhan. Sontak hal itu membuat netizen heboh dan video cuplikan pun viral di media sosial. Banyak netizen menganggap wasit telah disogok mafia sehingga dirinya mau membuat timnas Indonesia kalah. Namun meski timnas Indonesia hanya bermain 10 orang saja, Indonesia mampu mengalahkan timnas Vietnam. Indonesia menang 3-2 atas Vietnam dan kini sudah menjadi juara 1 SEA Games Kamboja 2023. Viral, Coach Justin sebut timnas Indonesia sekarang level Asia dan sebut timnas Thailand begini. Baru-baru ini Indonesia menang raih medali emas SEA Games 2023 setelah mengalahkan Thailand 5-2. Kemenangan Indonesia tersebut membuat suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, yaitu salah satunya Coach Justin. Ya, Coach Justin yang merupakan komentator sepak bola mengungkapkan perkembangan sepak bola Indonesia saat ini dibandingkan dengan Thailand. Coach Justin menyebut jika Indonesia hari ini bukan level ASEAN, namun sudah memasuki level Asia. Selain itu, Coach Justin dalam sebuah podcastnya mengatakan, jika timnas Thailand tahun ini makin hancur. Coach Justin menyebut jika kontrol passing dari timnas Thailand banyak yang gak bisa bahkan cenderung ngawur. Hal tersebut juga dibuktikan di sebuah video ketika memasuki menit akhir. Terlihat pemain Thailand begitu dipermainkan timnas Indonesia yang memiliki kontrol passing di atas Thailand. Bahkan ketika pemain Thailand mendapatkan bola, tak lama kemudian bola sudah berhasil direbut kembali timnas Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi karena timnas Thailand sendiri tidak bisa akurat saat memberikan operan kepada rekan timnya sendiri. Marcelino Ferdinand sindir pemain Thailand. Kontroversi muncul di ruang ganti timnas Indonesia U22 usai meraih medali emas SEA Games 2023 yang dimenangkan di laga melawan Thailand. Kejadian ini melibatkan Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang dikabarkan menyindir selebrasi unik dari pemain lawan bernama Yotsakorn Burapa. Pemain Thailand ini mencetak gol keduanya ke gawang timnas Indonesia U22 pada pertandingan final SEA Games 2023 yang digelar di Phnom Penh pada Selasa 16 Mei silam. Selebrasi gol yang dilakukan Yotsakorn ternyata sempat memancing keributan meski hanya sebentar. Selebrasi unik dari pemain Thailand tersebut ternyata menarik perhatian dua pemain timnas Indonesia U22 tersebut. Marcelino dan Arhan tidak ingin ketinggalan. Mereka menirukan gerakan selebrasi ular Yotsakorn di ruang ganti timnas Indonesia U22 setelah merebut medali emasnya. Aksi Marcelino dan Arhan ini mendapat tanggapan positif dari para netizen yang menilai aksinya sangat lucu. Seorang netizen bahkan menuliskan komentar, Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan lucu banget sih, dalam kolom komentar artikel pertandingan tersebut. Perbandingan attitude Marcelino Ferdinand versus Jonathan Kemdi. Jonathan Kemdi, pemain timnas Thailand U22, mendapat banyak kritik dari netizen Kamboja. Hal ini Jonathan dilakukan Kemdi, pemain timnas Thailand sangat-sangat songong sekali. setelah dirinya dinilai tidak sopan karena membuang medali perak dan boneka SEA Games 2023. Aksi buruk tersebut dilakukan Kemdi setelah mengalami kekalahan dari timnas Indonesia U22 dengan skor 2-5 pada final SEA Games 2023 di Stadion Olimpiade pada Selasa 17 Mei. Kemdi yang memiliki darah Denmark tampak tidak menerima kekalahan dari timnas Indonesia U22 dan menunjukkan tindakan yang tidak layak. Saat momen penyerahan medali, Kemdi menolak untuk dikalungkan dengan medali, lalu mengambil boneka SEA Games 2023. Tindakan Kemdi tidak berhenti di situ saja. Ia membuang medali dan boneka ke tribun penonton. Aksi dari pemain berusia 21 tahun itu menuai kritikan dari netizen Kamboja.
Kritik keras terhadap Kim Tae terus berdatangan dari berbagai netizen. Banyak yang menganggap aksi pemain klub Perah Taburi itu sangat tidak pantas. Selain itu, ada juga sebagian netizen membandingkan dengan perilaku Marcelino Ferdinand. Dalam sebuah video, Marcelino tampak senang saat menerima medali emas. Dirinya tampak berjalan dan melewati seorang wanita yang membawa boneka. Saat Marcelino melewati wanita tersebut, dia menundukkan kepala dan sembari tersenyum. Aksi sopan yang dilakukan Marcelino di Kamboja menuai pujian di media sosial. Perilaku tersebut berbanding jauh dari apa yang dilakukan timnas Thailand, Jonathan Kim Tae. Oke, itulah berita kali ini. Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita timnas terbaru selanjutnya yang akan datang. Salam. Oke sahabat semua, segitu dulu beritanya. Jangan lupa subscribe channel Idir Sport TV supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Sampai jumpa.